Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nikmatun Nur, mahasiswi dari STN 2 Kuala Tungkal. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan nomor induk mahasiswa 2121046. Nah, pada kesempatan kali ini di video ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak Zeta Yanto SHMH dengan mata kuliah Filsafat Umum. Baiklah, langsung saja. Adapun pembahasan saya kali ini yaitu tentang filsafat Islam. Sebelum kita mengetahui filsafat Islam, apa sih filsafat itu? Filsafat secara etimologi yaitu filosofi, yaitu dari kata philos and philon. Philos artinya teman dan philon artinya cinta. Selanjutnya dari kata sophia atau sophos, wisdom. Filsafat sama dengan cinta kebijakan. Nah, sedangkan menurut terminologis, filsafat itu artinya bisa diartikan sebagai suatu sikap, metode berpikir, kelompok masalah, kelompok teori, analisis kritis bahasa, pemahaman yang komprehensif, dan lain sebagainya. Nah, dan filsafat Islam banyak sekali diartikan oleh para filsuf Islam. Yang pertama yaitu menurut Ibrahim Matkor, filsafat Islam adalah pemikiran yang lahir dalam dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman yang meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta, wahyu dan akal dan agama. Dan yang selanjutnya di sini yaitu menurut Ahmad Fa'ud Al-Ahwani, filsafat Islam menurut beliau adalah pembahasan tentang alam dan manusia yang disinari dengan ajaran Islam. Dan selanjutnya yaitu menurut Muhammad Al-Atif Al-Iraqi, filsafat ini secara umum di dalamnya tercakup ilmu kalam, usul fiqh, ilmu tasawuf, dan ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus ialah pokok-pokok atau dasar-dasar pemikiran filosof yang dikemukakan para filosofis muslim. Nah, tentu saja di dalam filsafat ini ada tokoh-tokohnya. Di antaranya ada beberapa yang saya bahas. Yang pertama tentang Al-Kindi, adalah seorang ilmuwan dan filosofis besar Islam yang hidup pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Nah, beliau ini lahir pada tahun 809 Masehi dan beliau wafat pada tahun 873 Masehi. Beliau ini berasal dari keturunan suku Kindah, sebuah suku besar di Arab Saudi Selatan. Beliau memiliki beberapa karya, di antaranya yaitu Risalah fi Masail Suila Anha min Ahwal Al-Kawakib. Yang kedua, Risalah fi Matrah Asyu'a. Yang ketiga, Risalah fi Itha Illat Ruju' Al-Kawakib. Dan yang selanjutnya, filsafat Al-Kindi atau pemikiran-pemikiran Al-Kindi tentang filsafat. Nah, di sini Al-Kindi dia tidak membahas filsafat yang rumit, akan tetapi beliau lebih tertarik pada definisi dan penjelasan kata yang lebih mengutamakan ketelitian penggunaan kata daripada menyelami problem-problem filsafat. Nah, karangan beliau di sini cukup ringkas dan tidak mendalam. Menurut Al-Kindi sendiri, filsafat adalah ilmu tentang hakikat atau kebenaran sesuatu menurut kesanggupan manusia yang mencakup ilmu ketuhanan, ilmu keesaan, ilmu keutamaan, serta ilmu tentang semua yang berguna dan cara memperolehnya, serta cara-cara mengetahui perkara-perkara yang merugikan. Banyak sekali kajian-kajian dari filsafat Al-Kindi tentang filsafat. Dan yang selanjutnya di sini ada tokoh yang kedua yaitu Al-Farabi. Al-Farabi memiliki nama asli yaitu Abu Nas Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Auzalak. Beliau lahir di Masjid atau distrik Farab, sekarang yang dikenal dengan kota Atar, Turkistan, pada tahun 250 Hijriah atau 870 Masehi. Ayahnya adalah seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya dari kebangsaan Turki. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Nas atau Abu Nasr di kalangan Latin abad. Al-Farabi ini juga memiliki beberapa karya, seperti diantaranya kumpulan berbagai ilmu, mencari kebahagiaan, hakikat kebenaran, dan lain sebagainya. Nah, adapun menurut Al-Farabi, beliau memiliki teori atau kajian tentang filsafat dibagi menjadi dua. Yang pertama, filsafat emanasi. Menurut beliau, filsafat ini juga disebut dengan teori urutan-urutan wujud. Menurut Al-Farabi, Tuhan adalah pikiran yang bukan berupa benda, melainkan
teori ini yaitu didapatnya dari Plotinus, yaitu tentang mukmin atau alam makhluk dari zat yang wajib wujud. Dan yang selanjutnya yaitu filsafat metafisika. Teori ini dia membahas ketuhanan. Al-Farabi membagi ilmu pengetahuan ini menjadi 3. Yang pertama, membahas semua wujud dan hal-hal yang terjadi padanya sebagai wujud. Yang kedua, membahas semua prinsip-prinsip burhan dalam ilmu-ilmu teori juz'iyah. Dan yang ketiga, membahas semua wujud yang tidak berupa benda. Dan yang tokoh selanjutnya yaitu Ikhwan al-Safa. Beliau memiliki nama asli yaitu Ikhwan al-Safa wal-Kullan al-Wafa wa al-Hamd wa abna al-Majd. Yang selanjutnya itu ada Ikhwan al-Safa. Ikhwan al-Safa ini adalah perkumpulan para mujtahidin dalam bidang filsafat yang banyak memfokuskan perhatiannya dalam bidang dakwah dan pendidikan. Kelompok ini lahir di Basrah kira-kira pada tahun 373 Hijriah atau 983 Masehi. Kelompok ini dikenal dengan risalahnya. Perkumpulan ini berkembang pada abad kedua Hijriah di kota Basrah, Irak. Nah, organisasi ini antara lain dia mengajarkan tentang dasar-dasar agama Islam yang didasarkan pada persaudaraan Islamiyah atau yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ikhwan al-Safa ini dia menyusun sebuah buku yang terdiri dari sebuah risalah yang berjudul Rasail Ikhwan al-Safa wa al-Kullah al-Wafa yang berjumlah 52 rasail di dalamnya. Dalam kelompok ini mereka memikirkan berteori bahwa filsafat ini dibaginya menjadi 2. Yang pertama tentang al-taufiq dan al-tafwid. Apa itu? Pemikiran al-taufiq adalah rekonsiliasi Ikhwan al-Safa yang terlihat pada tujuan pokok agama yang hendak dicapainya, yakni merekolasikan atau menyelaraskan antara agama dan filsafat dan antara agama-agama lain yang ada. Dan yang kedua yaitu sama dengan tokoh yang sebelumnya, filsafat metafisika. Pada filsafat ini dia sama membahas tentang mengenai ketuhanan. Menurut mereka, ilmu ini adalah ilmu bilangan bidah yang mempercayakan tentang tauhid, al-tanzih, dan menjadikan sifat dan tasbih serta dapat menolak sikap orang yang mengingkari keesaan Tuhan. Yang selanjutnya yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki nama asli yaitu Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina ini beliau dilahirkan pada tahun 980 Masehi di daerah Afsana dekat Bukhara yang sekarang berganti nama menjadi Uzbekistan, kemudian menjadi Persia. Ibnu Sina adalah filsafat Islam yang besar yang membuat suatu sistem filsafat dengan rinci dan lengkap di mana lebih mendominasi tradisi filsafat muslim. Beliau wafat pada usia 58 tahun dan dimakamkan di Hamazan. Banyak sekali karya-karya beliau tentang filsafat, yaitu salah satunya tentang Ashifa, Risalah At-Tahir, Risalah Fi al-Isra. Selanjutnya filsafat Ibnu Sina. Sama seperti Al-Farabi, Ibnu Sina membagi filsafatnya menjadi 2. Yang pertama filsafat metafisik dan filsafat teori. Filsafat metafisik ini yaitu penyelidikan penuh ke dalam pertanyaan dari makhluk, di mana ia membedakan antara esensi atau mahiyat dan keberadaan atau wujud. Dia berargumentasi bahwa fakta kebenaran tidak dapat disimpulkan dari atau dicatat dengan esensi dari hal-hal yang ada. Dan yang selanjutnya filsafat teologi. Nah, filsafat teologi ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran Tuhan dan ciptaannya dari dunia ilmiah dan melalui akal dan logika. Selanjutnya yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali ini lahir pada tahun 450 Hijriah atau antara Maret 1058 hingga Februari 1059 Masehi. Nama asli beliau yaitu Abu Hamid Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Beliau ini dikenal sebagai Al-Ghazal oleh orang Barat. Beliau dilahirkan pada kota Tabaran di distrik Tus yang sekarang terletak di
ayah beliau meninggal di tengah kemiskinannya yang parah. Selama hidupnya, Al-Ghazali ini ia menulis lebih dari 70 buku tentang sains, filsafat Islam, tasawuf, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali karya-karya beliau seperti yang telah saya tertera di video ini, yaitu Al-Qistas, Al-Mustaqim, Maqasid Al-Falasifah, dan lain-lain. Nah, beliau beda dengan Al-Ghazali, berbeda dengan Ibnu Sina dan Al-Farabi. Perbedaannya dalam pemikiran tentang filsafat di sini. Perbedaan terbesar pemikiran Al-Ghazali dengan karya-karya Aquinas dalam teologi Kristen terletak pada metode dan keyakinan. Secara tegas, Al-Ghazali ini menolak segala bentuk pemikiran filosof metafizik atau non-Islam seperti Aristoteles. Ia secara tegas menolak bentuk pemikiran tersebut yang berbau-bau Yunani dalam bukunya yang berjudul The Incoherence of Philosophy. Al-Ghazali mencoba meluruskan filsafat Islam dari pengaruh Yunani menjadi filsafat Islam yang didasarkan pada sebab akibat yang ditentukan Tuhan atau perantara malaikat. Dan yang selanjutnya itu adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini sering dilatinkan sebagai Averroes, atau yang nama aslinya yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd. Beliau adalah seorang filsuf dan pemikir dari Al-Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu termasuk ilmu filsafat, akidah, atau teologi Islam dan lain-lain. Beliau lahir pada tahun 1126 Masehi atau 520 Hijriah di Cordoba. Kakeknya bernama Abu Al-Walid Muhammad. Kakeknya ini juga menjadi orang penting pada masanya yang menjabat sebagai Qadi Al-Qudat atau hakim kepala, dan ayahnya yaitu Abu Al-Qasim juga menjabat sebagai Qadi atau hakim pada masa kekuasaan Murabitun. Banyak sekali karya-karya Ibnu Rushd ini. Beliau menulis beberapa buku, banyak bisa dilihat pada gambar yang tertera. Dan filsafat Ibnu Rushd. Nah, dalam filsafat Ibnu Rushd ini, Ibnu Rushd berusaha mengembalikan filsafat yang menganut aliran Aristoteles ke jalur utama pemikiran di dunia. Menurutnya, filsafat Aristoteles telah disalahartikan oleh pemikir-pemikir Muslim sebelumnya yang terpengaruh filsafat Neoplatonisme seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ia menolak gagasan-gagasan Al-Farabi yang menggabungkan filsafat Plato dan Aristoteles. Dan ia juga banyak mengkritik tentang karya-karya Al-Farabi mengenai logika karena dianggapnya menyalahartikan sumber-sumbernya yang berasal dari Aristoteles. Ia juga mengkritik tentang Ibnu Sina yang merupakan tokoh utama Neoplatonisme di dunia Islam abad pertengahan. Ia berpendapat bahwa Ibnu Sina ini mengenai emanasi atau filsafat emanasi ilmu filsafat yang dianut oleh Ibnu Sina itu memiliki banyak kesalahan dan tidak berasal dari Aristoteles. Dan yang terakhir yaitu ada Abu Al-Barokat Al-Baghdadi. Abu Al-Barokat ini memiliki nama asli yaitu Abu Barokat Hibadallah bin Malka Al-Baghdadi Al-Balad. Beliau dilahirkan sekitaran tahun 470 Hijriah atau 1777 Masehi di Balad. Nah, beliau pula wafat pada tahun 1164 Masehi. Abu Barokat Al-Baghdadi ini merupakan seorang ahli ilmu kedokteran sekaligus filsuf yang cemerlang. Dia bahkan disebut-sebut sebagai dokter yang tiada duanya pada zamannya, sehingga beliau digelari sebagai Auhad Az-Zaman atau seseorang yang istimewa di zamannya. Banyak sekali karya-karya beliau dalam ilmu filsafat yang antara lain kitab Al-Mu'tabar atau berisi filsafat alam dan lain-lain. Adapun filsafat Abu Al-Barokat yaitu di dalam kitabnya berisi, yaitu kitab Al-Mu'tabar, berisi refleksi-refleksi filosofis barokat yang dilakukannya dari waktu ke waktu, terutama yaitu mengenai tentang logika, fisika, ilmu pengetahuan, dan metafisika. Dia mengutip pada kitab Al-Sifah yang ditulis cendekiawan Muslim bernama Ibnu Sina. Barokat mengenalkan ide-ide alternatif yang menarik, dan ide tersebut mengantarkan
gaungnya pada perkembangan fisika modern, seperti idenya mengenai gerak dan konsep tentang waktu. Pada tahun 1938, seorang ilmuwan Solomovinus menaruh perhatian besar pada ide-ide barokah tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan saya pada video kali ini. Hanya itu yang mungkin saya dapat saya sampaikan. Kurang